Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kembali Pak. Kelas TI Pagi, Pak. 1505. Kita mulai untuk materi pertama, kita harus daring ya, online. Online dengan yang ada di presentasi saya yang sudah saya bagikan, baik itu lewat PowerPoint maupun lewat YouTube. Ya. Kali ini kita akan membahas ini, jadi nomor telepon saya masih sama 0813 74 088 175. Kemudian ini alamat email, alamat emailnya sudah berganti ya. Tolong dicatat, mana tahu ngumpul tugas, alamat emailnya ini. Ya. Kita mulai untuk materi yang pertama, seperti biasa perkuliahan daring online. Saya masih memakai platform Google Classroom ya. Ini yang ditentukan oleh Prodi. Jadi di Google Classroom itu Anda bisa nanti lihat materinya, materi perkuliahan yang sudah saya kirimkan, baik PowerPoint maupun sifat yang namanya link YouTube ya. Tolong di-unmute-kan semua sebelum kita mulai. Oke. Kemudian kita menggunakan yang namanya Zoom ya. Kita pakai Zoom. Ini Zoom-nya. Kita pakai Zoom ini. Kemudian kita pakai YouTube, kemudian pakai WA. Lanjut. Nah, seperti biasa kontrak perkuliahan, saya masih menggunakan absensi ya, penilaian absensi langsung nanti di Prodi. Jadi semua mahasiswa wajib ya mengisi form yang sudah diberikan oleh Bapak Imam Saputra. Jadi setiap perkuliahan Anda wajib mengisi form. Jika Anda tidak mengisi form, nanti dianggap absen. Ya. Kemudian tugas sama seperti biasa, saya pakai tugas online maupun offline. Jadi sistem perkuliahan saya itu nanti kebanyakan simulasi program di mikroprosesor. Contohnya nanti perhitungan ya, kebanyakan nanti perhitungan-perhitungan, kemudian program-program aplikasi. Kemudian UTS dan UAS. Ini nanti UTS dan UAS ini terjadwal ketika kita sudah memenuhi persyaratan sebanyak, kalau UTS 7 kali pertemuan, UAS sebanyak 7 kali pertemuan juga. Kemudian perintah dari Prodi, kita menggunakan 7 pertemuan menggunakan live. Ya, seperti ini Zoom, atau menggunakan nanti bersifat namanya pakai link YouTube. Ada pakai Zoom Meet, Google Meet ya. Kemudian ada pakai Google Classroom. Oke, kita lanjut yang pertama. Mengenai materi perkuliahan ini, sementara saya masih membuat seperti ini. Nanti lebih lengkapnya ada di RPS. Ya, nanti Anda bisa lihat di RPS. Pertama itu berbicara tentang mikroprosesor, pengertiannya. Kemudian sejarah dari mikroprosesor. Kemudian tentang prosesornya.
kemudian bagian dan jenis-jenis prosesor. Nah, kemudian ada namanya penjadwalan prosesor. Ya, mengenai penjadwalan prosesor ini itu sudah ada di bahan di arsitektur dan organisasi komputer dan wajib saya ulangi lagi biar Anda mengerti nanti ketika Anda belajar yang namanya sistem operasi. Ya, makanya harus saya ulangi lagi yang disebut dengan beberapa metode. Yang pertama metode yang disebut dengan FO atau yang disebut dengan first in first out. Yang kedua itu berbicara tentang yang namanya SJF atau disebut dengan solve job first. Ya. Ketiga ada yang namanya round robin pakai bilangan kuantum. Apakah masih ingat atau tidak? Itu akan saya ulangi lagi. Oke, lanjut. Ini dia struktur dan arsitektur mikroprosesor. Anda bisa lihat di bahan. Struktur dan organisasi prosesor ini kita bisa lihat. Yang pertama itu berbicara tempat penyimpanan ya. Tempat penyimpanan prosesor itu di mana datanya. Ini terdiri dari ROM. ROM itu singkatan dari yang namanya read only memory. Ini ROM. Ini tempat memori nih. Kemudian ini ada namanya RAM, read access memory. Ini hanya untuk menulis atau membaca. Ini bisa mengakses data, mengolahnya, mengeditnya. Ya. Kemudian ada namanya PIU. PIU ini adalah modul IU. Kalau berbicara modul IU, kita harus pahami konsep dari yang namanya input dengan output. Ya. Inputnya dari mana, Pak? Inputnya bisa dari keyboard, bisa dari mouse, bisa dari Bluetooth, bisa dari handphone, bisa dari jaringan. Outputnya apa, Pak? Bisa dari printer, bisa dari desktop, bisa dari aplikasi program lainnya. Oke, kemudian di sini ada data bus. Kalau berbicara bus masih ingat ya, bus itu bukan mobil, tapi artinya pengertiannya adalah saluran atau disebut dengan terminal. Data-data ini diproses di saluran. Makanya data itu bersifat nanti ada namanya instruksi atau alamat, address, kemudian ada perintah-perintah pemrograman yang disebut dengan bahasa assembly. Nah, ini blok diagramnya. Kemudian ada bus address. Ini alamat. Alamatnya di mana, Pak? Alamat itu bersifat yang namanya angka-angka. Makanya di mikroprosesor komputer dia tidak mengerti bersifat yang namanya huruf-huruf. Dia hanya bersifat angka-angka. Logika 0 dengan 1. Kemudian kita masuk yang namanya pengertiannya. Kalau berbicara pengertian, banyak orang yang menyebut mikroprosesor itu adalah CPU atau Central Processing Unit. Sebenarnya salah. Itu terbalik. CPU itu merupakan bagian dari mikroprosesor. Contohnya di CPU itu nanti terdapat mikroprosesor. Di CPU itu nanti terdapat prosesor. Di CPU itu nanti terdapat PGA, hard disk, memori. Jadi jangan dikatakan mikroprosesor itu adalah CPU, salah. Nah, CPU kandungannya apa? Komponen-komponennya apa? Yang tadi yang saya sebutkan ada prosesor, hard disk, motherboard, memori, VGA, ya, jaringan, modul IO dan lain-lain. Kemudian ada yang disebut dengan jenis-jenisnya yang sekarang berkembang, ada yang disebut dengan AMD, ya, Intel Pentium. Kemudian ada yang namanya Celeron. Nah, itu jenis-jenis prosesor yang ada pada saat sekarang ini. Oke, kita lanjut. Ini yang disebut dengan karakteristik dari mikroprosesor tersebut. Ya, terdiri dari 6 ya. Yang pertama ukuran pada bus data internal. Ini artinya menyebutkan jumlah bit ya. Bicara bit itu berarti bicara kapasitas. Bicara namanya sistem operasi. Nanti kita akan bahas gimana cara melihat sistem operasi dari
komputer kita. Kemudian ukuran bus, data eksternal. Ini bisa bicara dengan saluran ya, saluran-salurannya atau disebut dengan terminal-terminalnya. Kemudian ukuran alamat memori. Nah, kalau berbicara alamat memori, itu nanti kita belajar yang namanya bahasa assembly. Ya, angka huruf A sampai dengan Z, angka 0 sampai dengan 1. Ya, itu ada logikanya. Jadi kalau belajarnya yang namanya kode ASCII. Ya, Anda bisa nanti download yang namanya kode ASCII. Ya, disebut dengan Association Source Code International Interrupt. Ya, nanti Anda buka, Anda download. Apa itu Pak ASCII Pak? Nah, nanti Anda lihat di kode ASCII. Huruf A berapa nilainya? Berapa bilangan binernya? Berapa bilangan desimalnya? Berapa bilangan oktanya? Berapa bilangan heksanya? A sampai dengan Z itu berbeda. Huruf A besar dengan huruf A kecil itu berbeda. Z besar dengan Z kecil juga berbeda. Angka 1 sampai dengan angka 10 juga berbeda. Bilangan desimal, bilangan biner, sama bilangan heksa dan heksanya. Ini nanti di ukuran alamat memorinya nanti terlihat kalau Anda mengerti tentang bahasa assembly-nya. Kemudian berbicara dengan kecepatan clock, kecepatan waktunya, artinya bagaimana daya tangkap transmitter dan receiver-nya antara menerima dan mengirim data. Kalau dia mengirim data yang disebut dengan receiver, transmitter. Menerima data disebut dengan receiver. Ya, kalau Anda berbicara dengan jaringan ada receiver, ada transmitter. Trans artinya mengirim, receiver artinya menerima. Kemudian fitur-fitur spesial, fitur yang mendukung aplikasi seperti fasilitas pemrosesan floating point. Nah, jadi kita selama ini mengetahui yang namanya bilangan desimal, heksa, okta, ya kan, heksadesimal, biner. Tapi di dalam komputer itu ada namanya nanti bilangan floating point. Bagaimana pengerjaannya nanti akan saya jelaskan. Bilangan floating point berbicara tentang 2 pangkat minus 1. Jadi bilangan pangkatnya itu bukan positif tapi negatif. Nah, kalau dia desimal kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dan seterusnya. Kalau dia okta 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2 dan seterusnya. Kalau dia heksa 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2 dan seterusnya. Tapi kalau bilangan floating point berapa, Pak? 2 pangkat 0, 2 pangkat minus 1, 2 pangkat minus 2, 2 pangkat minus 3 dan seterusnya. Kemudian di mikroprosesor itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah register. Berfungsi sebagai penyimpanan sementara data. Di mana Pak proses penyimpanan datanya? Di memori, Pak. Nah, tadi ada yang namanya ROM, ada yang namanya RAM. Tetapi RAM dan ROM ini dibagi lagi. Ada yang namanya EPROM, ada namanya EEPROM. Nah, jenis-jenis dari kapasitas untuk saluran data atau alamat memorinya ada. Kemudian ada yang disebut dengan namanya ALU, Pak, Arithmetic Logic Unit. Ini logika dengan penjumlahan atau perhitungan. Kalau dia bersifat logika, ini bersifat perintah-perintah, ya. Ya, contohnya if titik-titik. Kalau Anda belajar algoritma, Anda akan pelajari itu. If titik-titik, if then titik-titik, if then else titik-titik, else titik-titik. Kalau Anda belajar algoritma. Kemudian kalau yang bersifat yang namanya aritmatik, perhitungan, kalau di bahasa assembly atau bahasa mesinnya, itu contohnya move, ya. Move artinya pergerakan. Kemudian ada namanya cal. Cal artinya perkalian. Ada yang namanya div. Div artinya pembagian. Sum artinya apa? Sum artinya penjumlahan. Dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari bagaimana konsep dari bahasa tersebut. Kemudian fungsi dari mikroprosesor adalah mengendalikan seluruh sistem mikroprosesor. Artinya pusat sentral atau otaknya dari komputer itu ada di prosesor. Nah, jadi pengiriman data akhirnya itu di prosesor. Makanya prosesor itu tidak bisa dipaksa. Ada bahasa artinya dia memiliki yang namanya penjadwalan. Ya, dijadwalkan ke dia.
Contohnya, kalau kita mau internet, kita mau buka aplikasi lain atau menginstal ulang dan lain-lainnya, itu semua kinerjanya di prosesor. Jadi kalau prosesor lambat, apa alternatifnya Pak? Kita harus periksa apanya? Kipasnya. Mungkin kipasnya tidak jalan, mengakibatkan prosesor lambat. Kemudian apa lagi Pak? Memberikan yang namanya pasta atau disebut dengan plasma di bagian prosesor tersebut, atau disebut dengan namanya TIM, Thermal Interface Manager, mikroprosesor atau material, Thermal Interface Material. Ada namanya IHS Pak, Integrated Head Spreader. Kalau berbicara integrated spreader itu berbicara artinya apa? Panas yang diberikan oleh prosesor yang masuk ke dalam listriknya menggunakan yang namanya power supply dengan tegangan yang disebut dengan 220 volt dengan kapasitas itu bisa dihambat oleh yang namanya IHS atau disebut dengan integrated head spreader. Nanti kita akan pelajari mengenai tentang IHS. Oke, kemudian ini dia tadi Pak. Mikroprosesor itu dibagi dalam 4 kategori, sampai saat sekarang ini masih 4 ya. Sampai kategori ini masih 4. Bagaimana jenis-jenisnya nanti ada yang 4 bit, ada 8 bit, ada 16, 32, 64. Ini biasanya Pak dilihat, kita lihat biasanya di PC ya. Jadi kalau saya klik ini, saya buat new screen-nya. Jadi kapasitas dari laptop kita bisa lihat di PC-nya ya Pak. Nanti tinggal klik kanan, ambil properties, ya kan? Akan dilihat berapa kapasitas. Contohnya, saya memakai kapasitas 64 bit, ya. Sistem operasi saya 64 bit. Berarti semua penginstalan program-program yang ada di laptop saya atau device-nya atau software-nya itu menggunakan kapasitas 64 bit. Ya, baik itu Office, Windows, Linux dan lain-lain itu pakai 64 bit. Nah, ini dilihat di sini. Kemudian apanya lagi, Pak? Kita harus lihat terjemahan dari laptop kita tersebut. Bisa Anda lihat nanti di device manager-nya. Ya, ada device manager. Nah, nanti kita bisa lihat di sini ya. Ya. Nah, di device manager ini lengkap, Pak. Contohnya saya buka. Ya, device manager-nya nih. Nah, di sini semua kapasitas dari laptop kita. Contohnya di sini ada audionya, apa yang digunakan, kemudian baterainya menggunakan apa, komputernya menggunakan monitor apa, kemudian disk drive-nya apa, display adapternya apa, sampai dengan prosesor. Contohnya saya pakai i3. Apakah benar punya saya pakai i3? Kita lihat. Contohnya sampai prosesor. Nah, nih. Ya, saya pakai i3 dengan kapasitas 2,40 GHz. Ini mempengaruhi nggak, Pak? Mempengaruhi. Jadi kalau memori kita 2 GB, seperti tadi punya saya 2 GB, tapi tangkapan frekuensinya rendah atau 1,8. Contohnya di handphone kita, contohnya. Nah, di handphone kita pun juga bisa lihat. Sekarang handphone sudah menggunakan prosesor sendiri. Berapa kapasitas memorinya, Pak? Hanya 2 GB, itu nggak jaminan. Pengerjaan dari laptop kita itu berjalan dengan lancar. Ya, ini DVD-nya semuanya ada di sini, di device manager ya Pak ya. Nah, USB-nya, kemudian software device-nya, sound-nya, kontrolnya, semuanya ada di sini. Oke. Makanya kita kembali tadi mengenai yang di sini, Pak. Nah, ini yang 4 bit, 8 bit, 16, 32 sampai dengan 64 bit. Ini sistem operasi, Pak ya. Satuannya bit, bukan byte. Bukan BYTE, bukan itu, tapi bit. Bedakan ya. Nanti kalau ada ujian, contohnya apa beda? Yang saya simpel-simpel aja nanti ujiannya. Coba pengertian dari bit dengan byte.
Nah, jadi kalau Anda nggak tahu apa beda bit sama byte itu sangat luar biasa ya kan. Anak komputer harus tahu bit dengan byte. Bit itu sistem operasi. Kalau byte kapasitas. Contohnya kita mendownload software, mendownload game, namanya satuannya byte, bukan bit. Oke. Kita lanjut, ini cara kerja mikroprosesor. Memiliki bahasa pemrograman tersendiri, artinya menggunakan bahasa assembly. Ya, ingat di pelajaran arsitektur kita sudah bahas itu, menggunakan bahasa assembly. Ini logikanya aritmatika dengan logika. Oke. Sampai di sini Pak, ada pertanyaan Pak? Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Materi yang saya sampaikan. Gimana Surya Romada? Ada pertanyaan? Surya Romada? Enggak ada, Pak. Nggak ada berarti nggak ngerti ya kan? Silakan kalau ada pertanyaan. Muhammad Wira Prayoga. Adi Dharma. Andini Pralabaika. Akan ada pertanyaan mengenai kuliah. Masalah nilai gimana, Dek? Aman semua? Aman, Pak, aman.